Bu. Ya, ada yang tahu nggak ini di daerah mana? Ataupun suatu area apa? Piungan, Bu. Apa? Apa? Piungan bukan, Bu? Lingkungan tuh apa? Mana Bu? Lewi Gajah bukan Bu? Gak, bukan. Lebih gajah emang Iya, apa? Bu. Iya. TPA yang dulu pernah meledak gitu loh Bu, masa nggak tahu sih? Ada Kang, Bu. Oh. Terus selain Louis Gajah apa? Kayaknya di Bekasi, Bu. Bekasi. Kalau Ada banyak Ketang. sampah Bekasi nggak sih, Bu? Itu Bantar Gebang. Ada yang orang Bekasi nih kayaknya ya, ngece-ngece Bekasi nih. Rumah saya sampingnya Bantar Gebang sih, Bu. Oh, bau nggak? Apa jangan ditanya, Bu. Iya Allah, kasihan banget sih. Nah, kalau ini sih pas ngambilnya aku di Google ya, di TPA Jatibarang. Jatibarang tuh di Semarang. Ya, saya nyarinya referensinya yang di dekat rumah saya aja yang di Semarang. Nah, mungkin hampir sebagian besar TPA di Indonesia tuh ya ada sapinya gitu kan. Dan nggak masuk akal nggak sih kalau misalnya si sapi itu makan sampah terus sapinya itu dijadiin disembelih terus dimakan masyarakat sekitar gitu kan. Gila banget ya. Pasti di dalam sapinya itu mengandung mikroplastik, terus habis itu merkuri ataupun logam-logam berat lainnya yang berasalnya dari TPA. Nah, ini salah satu latar belakang kenapa kita harus belajar sampah karena nggak cuman di sisi air, kualitas air gitu, kualitas dan kuantitas air, namun kita juga punya masalah sampah yang pastinya kan kita menghasilkan sampah ya di aktivitas kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus kita di mata kuliah ini outputnya sih kalau bisa kalian bisa desain tempat pembuangan akhir sampah yang landfill gitu-gitu yang skalanya besar. Nah, nanti ada mungkin nggak pertemuan kali ini, mungkin minggu depan nanti kita ajarin buat gimana sih caranya buat menghitung timbulan sampah, terus luas area yang dibutuhkan, berapa itu gampang kok. Nah, pertama prinsip alur desain persampahan. Jadi setiap yang apa namanya yang mendesain TPA itu kan bisa Kementerian PUPR ataupun lingkungan hidup gitu ya. Nah, si instansi tersebut harus melakukan persemplingan dulu, sampling sampah. Itu bisa skalanya bisa rumah tangga ataupun industri ataupun pasar ataupun apa ya, instansi instansi atau kebutuhan umum di wilayah tersebut itu. Nah, cara sampling sampahnya itu gimana? Nah, saya pernah ngalamin sendiri nih pas waktu kuliah. Waktu kuliah tuh ada proyekan dosen gitu kan. Nah, dosennya emang jago banget nih tentang desain-desain sampah gitu. Nah, jadi selama 2 minggu itu saya waktu itu kayak jadi tukang sampah tuh loh yang dorong gerobak, benar-benar dorong gerobak dari rumah ke rumah, dikumpulin sampahnya, diangkut, habis itu di TPS, tempat pembuangan sementara, itu dipilah-pilah antara sampah plastik, sampah organik, terus sampah dari makanan ataupun sampah kertas gitu itu dipilah-pilah terus ditimbang tiap apa kategorinya masing-masingnya itu, terus ya kita bisa tahu eh, persentase di rumah tersebut tuh komposisi organiknya berapa, anorganiknya berapa. Nah, nanti tujuannya buat ngedesain pengolahan sampah yang tepat tuh sebaiknya gimana, apa misalnya yang organik dikompos ataupun yang anorganik diloa gitu kan. Nah, dari samplingnya itu kita juga tahu kira-kira in average eh, apa namanya orang di daerah tersebut tuh menghasilkan
membuang limbah tuh seberapa banyak per hari, misalnya 1,3 sampai 1,5 kilogram per orang per hari gitu kan, tinggal dikali sama orang yang di rumah itu ada berapa orang gitu kan, misalnya dikali 4, 1,5 kali 4 kan berarti 6 kilo per hari gitu. Nah, material balance tuh yaitu yang di timbulan sampah dan komposisi sampahnya. Coba bayangin deh, misalnya 2 minggu keliling rumah panas-panas ya, itu keliling tuh pas pagi-pagi kan biasanya orang tukang sampah itu pemulung, terus habis itu misah-misahin sampah yang iuh gitu loh, maksudnya yang udah bau, terus kotor, terus kalau terkadang ada yang laleran, apalagi yang misalnya kalau ada diaper baby-nya itu loh, ada popok baby yang dia nggak bener-bener nggak dibungkus dengan rapi gitu loh, nyampe nggak langsung makan sih waktu itu. Tapi ya karena memang proyek dosen, terus kan kalau jadi mahasiswa kan memang kalau ada proyek tuh pasti kan dapat duit gitu, terus ada pengalaman tersendiri kan gitu kan, jadi ya yaudahlah ikut aja gitu. Jadi ya nanti kalau kalian ada proyek-proyek dosen yang nawarin sesuatu yang nggak masuk akal gitu, tetap dilakuin aja karena itu pasti akan bermanfaat sih bagi kalian gitu, pasti memberi kesan apa ya, jangka panjang dan apa ya, memori yang baik gitu buat kalian sendiri. Terus, nah habis dari tahu tadi si material balance-nya dari segi komposisi, terus habis itu jumlah timbulan sampahnya itu berapa banyak, kita bisa mendesain pengolahan sampah. Jadi sebelum TPA biasanya tuh ada juga di setiap daerah tuh ada TPS, tempat pembuangan sampah yang skalanya kecil tuh loh. Skala yang kecil nanti setiap hari mungkin si truk sampah dari dinas kebersihan umum ataupun dinas pertamanan gitu mengambil sampah dari TPS baru dibuang ke TPA gitu kan. Nah, material balance itu adalah merupakan informasi input, proses, dan output dari suatu beban massa dan volume sampah pada suatu wilayah tertentu. Informasi input dapat berupa massa dan volume timbulan sampah dan komposisi sampah. Informasi proses dapat berupa beban massa dan volume timbulan sampah yang berpotensi ada dan belum terolah, serta rencana pengolahan sampah dan pengolahan. Informasi output dapat berupa beban massa dan volume timbulan sampah yang merupakan hasil sampah terolah dan akan diolah dengan berbagai pendekatan. Nih contoh narasi material balance. Misalnya di sebuah di sebuah daerah tuh 642 meter kubik per day. Nah, volume sampahnya tuh ini desain pewadahannya ya. Jadi harus diwadahi dulu pakai sarana prasarana yang ada, misalnya 60,6%, tinggal dikali sama volume sampahnya tersebut. Terus jumlah volume sampah yang diolah melalui TPS itu 4 meter kubik per hari. Makanya cuma 0,8% sampah yang dapat tertangani. Nah, terus volume sampah yang masuk ke TPA 290 meter kubik per hari atau setara 45%. Terus ada juga yang biasanya dibakar ataupun dibuang ke sungai atau ditimbun dalam tanah atau tidak tertangani, itu 40% dari total, makanya 259,8%. Nah, data ini biasanya didapat dari kuesioner ataupun dari survei-survei ataupun dari instansi dinas terkait. Oh ya, biasanya dinas kebersihan dan pertamanan. Ini bisa didapat di suatu kabupaten juga beda-beda ya, tergantung karakteristik masyarakatnya gimana. Terus sarana prasarana yang ada tuh juga akan mempengaruhi material balance dari persampahan. Nah, dari yang tadi narasi itu bagusnya sih dibuat diagram alir kayak gini. Jadi yang masuk berapa, yang masuk wadah berapa, terus yang dibakar berapa gitu kan. Nah, terus dipisahkan
antara sampah organik sama yang sampah anorganik ataupun yang bisa dijual lagi. Nah, kalau yang untuk sampah organik bisa dikomposin atau kalau sulit dikomposkan bisa dibuang langsung ke TPA. Sedangkan kalau yang bisa dikomposkan, kalau ada TPS yang bisa mengkomposkan, ya dikomposkan gitu ya. Terus habis itu bisa digunakan lagi. Nah, sedangkan buat sampah anorganik atau yang bisa dijual lagi, contohnya misalnya kayak kertas, plastik, kaca, itu bisa dijual ke vendor gitu, vendor yang bisa menerima. Ataupun kalau misalnya ada residu yang nggak, misalnya dia nggak laku dijual di vendor, bisa langsung dibuang ke TPA. Nih contoh-contoh jenis sampah yang ada di masyarakat. Contohnya kertas, plastik, logam, kaca, karet, kain, kayu, dan lain-lain. Nih, gimana sih cara mendesain TPA? Yang pertama, harus tahu proyeksi penduduk dan fasilitas. Kalian udah tahu belum cara ngeproyeksikan penduduk kayak gimana? Proyeksi jumlah penduduk. Mata kuliah PAB PAM. Udah dapat kan? PAB PAM, air bersih. Sudah, Bu. Tapi mungkin lupa materinya. Aduh, emang nggak dicatat? Catatannya hilang. Dicatat, Bu. Ingat kan, proyeksi penduduk, metodenya apa aja? Ingat nggak? Buka lagi ya catatannya ya nanti. Proyeksi penduduk itu pakainya metode apa aja, fasilitas itu juga bisa diproyeksikan pakainya metode apa aja gitu. Nah, sama kayak yang untuk memproyeksikan yang di air bersih, ini metodenya sama buat memproyeksikan penduduk dan fasilitas yang di persampahan. Nah, nanti tinggal dikali bukan kebutuhan, nanti tinggal dikali sampah yang dihasilkan per orang tuh berapa, makanya bisa tahu proyeksi timbulan sampah berapa. Terus kalau untuk material balance atau komposisi sampah nanti biasanya dicari dari survei tadi, yang survei keliling keliling perumahan buat tahu komposisi sampahnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu bisa cari di instansi ataupun cari di referensi seberapa banyak komposisi sampah organik ataupun anorganik. Terus habis itu dipilihlah site landfill-nya. Lalu bisa tahu luas area landfill-nya itu berapa, terus bangunan penunjang yang mendukung tempat pembuangan akhir tuh apa aja, terus metode operasional landfill-nya. Nah, di dalam TPA ataupun di suatu buat ngedesain tempat pembuangan akhir itu ada strateginya. Salah satunya yang pertama site development plans atau planning dari area tersebut. Terus habis itu aspek lingkungan dan aspek ketiganya. Lalu untuk minimasi limbahnya, terus site layoutnya, terus trench design, terus ada licitnya. Licit tuh cairan yang dihasilkan dari sampah. Terus gas kontrol kan dari gas metan yang dihasilkan dari proses anaerobik di sampah. Terus run off control, support facilities, sama closure. Nih contoh tampakan samping dari landfill. Nah, di sini kan yang utama tuh di sini, dia itu ada berlapis-lapis sebenarnya di sini. Di sini ada lapisan geoteksilnya yang tujuannya kan tiap hari kan sampah pasti nambah terus toh. Jadi yang misalnya hari pertama di bawah sini, terus dikit dimasukinlah geotekstil buat ngelapisi.
Terus kalau udah padat, ditambahin lagi sampah yang hari berikutnya ataupun selanjutnya gitu. Pokoknya dia bertumpuk-tumpuk terus. Nah, di antara tumpukan sini dia itu ada pipa fan-nya ini. Dia tujuannya untuk mengalirkan gas metannya. Oke. Nah, nggak lupa di bawahnya sini itu harus ada lapisan liner nih, lapisan liner tanah liat plus geomembran. Tujuannya agar dia itu tidak mencemari air tanah di bawah tanah ini. Pasti kan di bawah bumi itu kan ada sumber air kan. Nah, kalau di atasnya ada suatu sampah limbah, takutnya kan dia bisa si lindinya itu bisa mengalir ke tanah ini yang mengakibatkan air tanah ini tercemar. Makanya antisipasinya menambahkan lapisan liner dan lapisan drainase. Nah, supaya antisipasi lainnya di sini tuh ada ini sumur pantau air tanah. Nah, di sini operator TPA ataupun KLHK ataupun dinas terkait itu bisa mengecek apakah sumur pantau air tanahnya ini dia tercemar oleh logam berat ataupun COD, TSOS dari sampah tersebut. Tuh, lalu ada apa ya, saluran air hujan. Nah, saluran air hujan ini tujuannya agar hujan itu nggak mengalir langsung ke si area TPA-nya ini. Kalau dia ngalir gitu kan berarti akan menambah volume licit atau volume lindi kan, yang berakibatkan pasti berdampak ke kualitasnya sumur pantau atau sumur air tanah. Gitu kurang lebih bentukannya landfill. Nah, ini untuk instalasi pengolahan lindi atau licit. Jadi sama kayak pembuangan IPAL itu tuh kayak ada bak-bak kontrol yang mengolah, yang tujuannya untuk mengolah lindi. Terus ini bangunan penunjang kayak operator gitu ya, terus tempat-tempat ekskavator ataupun alat berat lainnya. Nah, kalau ini daily cell cover untuk menambah kepadatan tanah si sampahnya itu agar nggak longsor. Ini tipikal pengerukan sampah kayak gini. Pernah main nggak sih ke sini kalian? Ke TPA? Yang rumahnya di sebelahnya TPA tadi siapa? Saya, Bu. Tapi belum pernah main. Oh, seru loh. Coba loh main aja ke sana. Oke, siap, Bu. Dulu saya juga ini, selain tadi jadi pemulung sampah selama 2 minggu, saya juga main ke TPA tuh, apa namanya, field tripnya itu ke TPA. Ya Allah, bayangin, udah aku nyampe merinding mau bayanginnya. Jadi itu water wall gitu kan, dari udah jarak di gerbangnya aja udah bau banget ya. Terus di apa coba bayangin ya, si pohonnya itu kan biasanya ada kayak yang menjalar-jalar ke bawah gitu kan, apa sih, ranting-ranting ataupun daun-daun gitu. Nah, si daun-daunnya itu ada laler-lalernya tuh, ada nempel gitu loh. Ya Allah, kotor banget. Nah, di lain sisi juga ada yang mengenaskan. Waktu itu saya ke TPA Jatibarang, banyak ini, banyak sapi itu tadi, bener-bener literally banyak pol. Jadi nggak ngeliat di YouTube ya, cuma ini benar-benar ngeliat langsung. Itu banyak, itu ternyata si sapinya itu dikelola oleh pemulung-pemulung yang tinggal di TPA-nya itu. Nah, itu benar-benar bebas gitu di situ, tapi dan nggak tahu apa si sapi ini milik siapa gitu. Terus kalau misalnya ada sapi mati, ya udah indikatornya antara dia ketabrak si alat berat ataupun dia tuh apa ya, jenuh gitu buat memakan sampahnya itu. Miris gak sih? Ngeri. Tapi kalau yang kerja-kerja di TPA itu pasti ini sih, uangnya cukup ini ya, menjanjikan ya, karena kan kalau kalian sering nonton di YouTube, sampah menjadi salah satu alternatif buat mencari cuan gitu kan, dari orang-orang yang
orang apa sih, orang Madura itu loh yang pinter buat ngelola besi ataupun eh, limbah-limbah konstruksi ataupun ya kebanyakan besi ya dari seng gitu-gitu kan kalau dijual kan lumayan mahal ya. Jadi orang-orang Madura ataupun yang pinter memanfaatkan limbah tersebut supaya diolah lagi ya pasti kaya raya banget tuh. Gitu. Nah, terus ini detail bagian bawahnya TPA. Jadi buat ngumpulin si lindinya itu di bawah itu ada pipa karena si pipanya itu tadi langsung masuk ke instalasi pengolahan air lindi. Nah, di atas ini ada geotextile, terus di sini ada sand drainage and protection layer yang tujuannya buat air tanah nggak masuk. Terus ini ada geomembran liner, coarse drainage material, sama clay liner. Nah, di atas ini baru sampah-sampah yang tiap hari ditumpuk-tumpuk gitu. Oke, nah ini contoh pemasangan geomembran nih. Ini contoh TPA yang pas belum ditambahi sampah ya. Nah, ini untuk collection pipes for leachate-nya. Nah, biasanya ini materialnya juga tertentu ya, pokoknya karena leachate, coba bayangin kalau sampah didiemin, terus dikasih air gitu kan, dalam beberapa hari kan dia baunya kecut gitu kan. Baunya kecut, berarti suatu indikator bahwa si leachate itu pH-nya asam, ya kan? Nah, makanya si material ini harus juga tertentu, nggak boleh kalau misalnya apa ya, pipa. Material pipa tuh apa aja sih? Udah belajar plumbing belum? Perpipaan. Material pipa apa aja coba? PVC atau Ya, galvanis. terus PVC, galvanis. Kalau galvanis tuh yang warnanya abu-abu itu kan ya? Iya, yang agak kayak besi itu loh, Bu. Oh iya. Nah, kalau contohnya, kalau misalnya si pipa galvanis dijadiin licit, dijadiin pipa buat lindi, itu cocok nggak? Bisa karat nggak sih, Bu? Aku kurang tahu ya, Bu. Iya, betul. Jadi kalau apa material yang berhubungan dengan besi ataupun iron, logam gitu nggak bisa digabungin sama yang pH-nya asam karena dia bisa berkarat. Kalau berkarat lama-lama keropos terus bocor gitu kan. Makanya harus untuk memilih pipa lindi ini juga harus spesifikasi tertentu. Udah ini daily cover. Nah, di sini ada buat mengontrol air hujan ya, limpasan air hujan supaya dia tidak masuk ke TPA. Nih kalau misalnya ini kalau sebelum si sampah ini ya, si sampahnya masuk, final covernya dikasih geotextile lagi. Terus ini kita bisa lihat ini ada pipa fan untuk gas metannya. Nah, ini salah satu alternatif buat mengolah lindi. Ini tahapan untuk pemilihan site level. Pertama harus ngitung kebutuhan lahan TPA-nya berapa. Ini sebelumnya harus ngitung proyeksi penduduk sama sampah yang dihasilkan. Terus cari layak regional, apakah ada atau enggak gitu. Lalu kalau misalnya ada, tentukan calon lokasi di daerah layak. Terus kalau ada calon lokasi terpilih, terus evaluasi dan seleksi calon-calon lokasi, kalau disetujui, lokasi terpilih. Nah, misalnya kalau ini yang di regional nggak ada gitu ya, makanya buat peta layak regional. Masalah waktu ya, tentukan lokasi
calon lokasi di daerah studi dan sekitarnya. Terus ya sama prosedurnya intinya paling utama ya nyari lokasi itu karena dia kan pasti skalanya besar dan banyak banget aspek yang dipengaruhi karena TPA ini ya. Dari segi bau, kualitas air tanah, udara, terus kebisingan, terus lalu lintas juga pasti ramai. Oke, tahap regional adalah yang merupakan tahap untuk menghasilkan peta yang berisi daerah atau tempat dalam wilayah tersebut yang terbagi beberapa zona kelayakan. Lalu tahap penyisi yang merupakan tahapan untuk menghasilkan satu atau dua zona lokasi terbaik di antara beberapa lokasi yang dipilih dari zona-zona kelayakan pada tahap regional. Lalu tahapan penetapan yang merupakan tahapan penentuan lokasi terpilih oleh instansi yang berwenang. Nih, tahapan regional itu harus memperhatikan kondisi geologi, terus kondisi hidrogeologi, dia tidak boleh mempunyai muka air tanah dari 3 meter, terus tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10,6 cm per detik, jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di aliran, terus dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria tersebut, maka harus diadakan masukan teknologi. Terus kemiringan zona harus kurang dari 20%, jarak dari lapangan terbang harus lebih dari 3.000 meter untuk penerbangan turbojet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain. Lalu tidak boleh pada daerah lindung cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun. Ini tahap-tahap penyisihan ada banyak parameter ya untuk menyisihkan apakah daerah tersebut cocok buat TPA atau enggak. Tuh. Jadi dari aspek masyarakat, terus habis itu tanah, air tanah, sistem aliran tanah, bahaya banjir, banyak sih pokoknya komplit. Nih, tahap penetapan. Nah, habis udah ditetapkan si wilayahnya tersebut, maka dipilihlah alternatifnya mau yang landfill apa yang trench landfill operational. Nah, ini contoh timbulan sampah jumlahnya. Misalnya kalau kita kan mungkin sebagian besar di rumah permanen. Di rumah permanen itu biasanya volume sampah yang dihasilkan itu maksimal 2,5 liter per orang per hari. Sedangkan kalau beratnya itu sekitar 0,4 kilogram per hari. Paling banyak ya ini ya di rumah permanen ya. Ini kalau kota besar juga beda sama yang kota kecil range-nya. Kalau yang paling besar ya kota besar karena memang konsumsinya pasti lebih banyak dibanding yang di kota kecil. Nah, ini contoh perhitungan untuk menghitung transportasi yang dibutuhkan pada saat untuk mengolah sampah. Misalnya contohnya ada 1.200 rumah, terus volumenya, nah truk kan ada truk, dump truck, pick up, ini kalian cari sendiri nanti gimana bentuknya ya. Terus habis itu jumlahnya ada 9, 7, 10, tinggal dibagi aja. Ini volumenya itu tergantung jenisnya. Volume tergantung jenis, terus volume sampah truk kompaktor 9 kali 20, 180 gitu kan. Ini sama ini tinggal dikali. Nah, terus laju timbulan sampah itu adalah sampah yang dapat dikelola oleh transportasi tersebut per minggu. Makanya dari truk kompaktor ditambah dump ditambah pick up hasilnya kan 256. Nah, terus habis itu dibagi sama 1.200 rumah. Makanya ketiga jenis transportasi ini dia dapat mengangkut 0,2 meter kubik per rumah per minggu. Nah, si laju timbulan sampah dia itu akan memengaruhi
seberapa lama si sampah itu nyampai ke TPA gitu kan. Terus butuh butuh landfill atau butuh luasan yang seberapa banyak buat dapat mengelola sampah gitu. Kalau ini contoh perhitungan area sanitary landfill. Kalau udah tahu tadi volume sampah tiap rumah per minggu sebesar 0,2, maka didapat luas area TPA kayak gini. Ini nanti baca sendirilah. Ini intinya tinggal dikali tok sih. Jadi dari rumah dikali, misalnya di dalam rumah rata-rata ada berapa, terus ini 0,06 kan didapat dari tadi tabel yang tadi. Terus densitas ini suatu kepastian ataupun semuanya kayak gini didapat, terus tinggal dikali si 10,8 ton ini dibagi 600 kg per meter per kubik. Lalu didapatlah ini 2,19 hektar. Nah, 20 tahun ini merupakan si TPA itu ibaratnya dia bisa bertahan selama 20 tahun gitu kan. Setelah 20 tahun dia di TPA-nya ditutup terus bisa buka lahan baru. Makanya dibutuhkan 2,19 hektar. Ini output dari pengelolaan sampah. Ini contohnya di Purwokerto ya. Dia bisa tahu sampah yang terwadahi berapa meter kubik per day. Terus ini kondisi existing kontainernya tuh ada berapa unit gitu kan. Terus TPS-nya juga ada berapa unit, ini kondisi existing. Terus volume sampah yang dijual ke Bandar Lapak ini berdasarkan datanya itu dasarnya dari survei itu yang dari survei Permulang atau survei peneliti gitu kan. Lalu yang volume sampah dibakar dibuang ke sungai ini juga bisa dikurangi dari sampah yang masuk ke TPA, dikurangi sampah yang dijual ke bandar, terus didapatlah volume pengangkutan sampah ke TPA Gunung Tugel sebesar segini. Nah, di TPA itu tuh biasanya juga ada jembatan timbang. Jadi setiap truk yang masuk ke TPA itu ditimbang dulu. Jadi mereka tahu secara harian itu sampah yang masuk berapa beratnya dan berapa volumenya. Ada juga selain TPA landfill yang tadi kan sebelumnya yang sanitary landfill. Nah, ini yang jenis open dumping. Open dumping itu ya yang kebanyakan di masyarakat yang nggak ada TPS-nya gitu, yang benar-benar dibuang ke lahan biasa gitu, yang nggak ada desain licitnya ataupun desain fan gas metannya gitu kan. Nah, ini rumusnya ya kurang lebih mirip sama kayak yang tadi. Terus ada juga TPA yang tipe control landfill. Ini tipe sanitary landfill. Oke, kalau di tipe sanitary landfill ini yang paling bagus ya, karena di setiap sel, di setiap apa sih namanya layer, di setiap layer tuh dia dihitung harus lebarnya berapa, ketebalannya berapa. Nih, makanya nanti bisa tahu jumlah sel yang diperlukan untuk penimbunan berapa dengan kriteria desain yang tadi sebelumnya. Nih, kalau daily cover kan tadi yang tanah-tanah gitu ya biasanya. Nah, itu merupakan suatu sistem landfill yang terdiri dari bagian lapisan yang disebut sel. Sel digunakan untuk menggambarkan volume dari material yang ditempatkan di dalam landfill selama satu periode pengoperasian, biasanya 1 hari. Satu sel meliputi limbah padat atau sampah yang diletakkan dan material penutup harian yang diletakkan di atasnya.
volume sel harian dipengaruhi oleh letak sel dalam suatu lapis deret sel, jumlah pembebanan sampah harian, kepadatan sampah yang dapat dicapai. Nah, jika ketinggian sampah sudah mencapai 2-3 meter, maka dilakukan penutupan harian dengan tanah atau material alternatif seperti kompos dengan ketebalan 6-12 inci atau 15-30 cm. Nah, si Cobanoglu ini tuh merupakan orang yang sangat berjasa banget ya di bidang persampahan. Bukunya juga banyak dipakai buat ini sih biasanya akademik ataupun buat mendesain TPA tuh ya dari sini Cobanoglu. Nah, kalau yang di ITB dan juga di Indonesia itu tuh namanya Prof. Henry Damanhuri, itu masternya sampah tuh. Jadi dari sekarang beliau profesor atau ngajar di ITB, dulu dosen saya waktu S2 ya, dulu juga ngajar tentang sampah. Itu keren banget kalau ngajar. Jadi dia benar-benar expert dan udah di apa ya, si saran ataupun teknologi ataupun penelitiannya itu udah dipakai sama si KLHK. Bahkan si Prof. Henry Damanhuri itu juga membuat peraturan tentang sampah. Tuh. Oke, ini usah. Nah, ini kalau tampak samping si daily cover tuh kayak gimana. Nah, si sel tuh kan yang ini, sel itu bagian yang melapisinya gitu ya. Terus leaf adalah lapisan lengkap dari sel-sel yang meliputi suatu luasan aktif dari landfill. Umumnya landfill tersusun dari leaf yang tersusun secara seri. Oke, ini operational landfill. Nah, ini kan pas ini udah dia si kontainernya itu ngumpulin dari warga-warga, dia ditimbang dulu. Ditimbang terus di-unload sama operator TPA itu kan. Nah, biasanya pemulung juga memisahkan yang layak dijual, ada yang bisa layak dijual, kalau ada dia ambil gitu kan, diambil. Nah, kalau nggak bisa baru dibuang langsung ke TPA. Ini dalamannya TPA, nanti bisa dibaca lagi lebih detail. Oke, segitu. Kita nonton YouTube aja lah, biar kebayang ya TPA kayak gimana. Pasti kebayang sih, apalagi yang rumahnya sebelahan sama TPA ya. Iya, Bu. Kalau air di rumahmu kayak gimana? Bau nggak? Maksudnya ada berasa rasa apa gitu nggak? Jadi kalau saya sih tinggalnya di ini sih, Bu. Agak jauh sih dari situ maksudnya. Jadi dulu tempat tinggal saya tuh persawahan di Bekasi gitu, Bu. Terus diolah sama Sinarmas jadi grand wisata. Jadi airnya alhamdulillah masih jernih, Bu. Cuma yang emang di Bantar Gebang itu kuat banget sih, Bu, baunya. Oh iya. Soalnya udah gunung-gunungnya udah tinggi juga. Teman saya. Iya. Ya, kita lihat tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Aku belum pernah lihat juga sih pembuangan akhir.
Tuh kalau nggak salah juga pernah disinggung sama Leonardo DiCaprio gitu. Oh iya toh. Yang aktor yang Kenapa dia? duta apa dunia gitu, duta lingkungan kalau nggak salah. Iya, Wah, masa? iya Bu, pernah di komen masuk jurnal-jurnal. Oh. Wih, tinggi banget ya. Udah kayak Candi Borobudur ya. Iya Bu, mungkin ya. Gila, bisa saya. Yang mana ya? Yang seru yang mana nih kita ya? Ini kali ya, yang 1,2 miliar yang nonton. Miliar, million. Gas Bu.
Keren ya videonya. Nggak tahu deh itu beneran kayak gitu sebagus itu ataupun cuman video doang ya. Itu udah 3 tahun yang lalu ya. Gimana yang sekarang? Coba Lu Gajah kalau nggak salah udah ditutup deh dia. Tuh kan bener dia udah ditutup. Karena dia udah mungkin udah 20 tahun ya. Makanya udah jadi gunung-gunung. Udah jadi pegunungan. Oh, kalau di ini coba ini Semarang ya. Ini aku nggak ke-mute kan? Enggak kok, Bu. Nah, itu kan banyak sapi. Emang cuma di Semarang doang ya yang banyak sapi ya? Kok Kayaknya sedih. Bu. Masa sih? Sapi di Wow, TPA. Enggak tahu sih. gila banyak banget. Saya ini berapa? 3 menit. Oke, kita nonton. Oh, di Jogja juga kok ternyata. Habis ini ya Jogja. Ada sapi-sapinya juga, Bu. Iya, ini katanya Oh, piungan. oh. University and also banyak banget toh. Iya, Bu. Bener-bener dia tuh full gitu loh. Astagfirullah, ngeri. Berarti kalau sapinya makan sampah, kualitas dagingnya kurang dong, sapinya. Ya pasti dia mengandung ini bakteri, apa bakteri bukan sih logam. Logam kan bisa tercerna oleh ini zat oleh makhluk hidup. Sama pengelola di situ dibiarkan aja ya Bu, nggak kayak dikasih Iya, peringatan. anak ini punyanya pengelola barangkali. Yang punya Oh, pemulung-pemulung tuh dibuang ke sini, diletakin di sini. Ini yang punya pemulung taruh sini semuanya. Sedangkan nanti sapinya dijual. Jangan-jangan ya, nggak tahu. Ini tulisannya apa? Buat Tak ini layak ya. dijadikan hewan kurban. Iya ini. Jangan dijadiin hewan kurban. Astagfirullah, apalagi di Semarang. Aku makan ini dong. Oh my Kayaknya God. mah sabar ya belum. Bu. Ngeri.
Atau itu Bu, belum ada perintah dari Pak Ganjar ya Bu, waktu itu masih jabat. Iya kali ya. Oh, 1000. 1000 sapi, dan Iya Bu, itu Bu ada dari teman saya di chat. apa? Jadi ada yang menanya teman saya di chat. Apa? Tanya apa? Bacain. Ini dari Christophorus Anggara atau Anggara. Bu, kenapa sih sistem pengolahan sampah kita masih terbatas pada pembuangan sampah dan membiarkan membusuk di TPS? Di TPS. Hmm, TPS apa TPA? TPA mungkin Mas. Tapi TPS juga ada sih yang dia nggak di iniin ya, nggak diolah. Yaitu semua kebijakan, semua peraturan gitu kan semuanya ada di pemerintah ya. Kita sebagai masyarakat cuma ngikutin role-nya ataupun rulesnya pemerintah gitu. Ya sebagai masyarakat ya kalau bisa kita minimasi limbah gitu kan, mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan gitu. Karena kalau kita untuk ngerubah sistem ya susah banget ya, karena itu kan skalanya besar. Emang kita bisa ngontrol kapan sih truknya ini harus ngambil sampah gitu kan, nggak bisa toh. Makanya kita sebagai individu ya tujuannya sebisa mungkin berupaya untuk mengurangi timbulan sampah yang kita hasilkan gitu. Kalau dulu sih ya pas di Jepang tuh semuanya malah kebanyakan plastik ya. Maksudnya itu karena dia higienis, karena dia orang Jepang kan higienis gitu ya, dan bersih, rapi gitu kan. Banyak banget malahan sampah plastik. Nah, tapi si pemerintahnya tuh bagus. Dia itu nggak ada TPA yang bergunung-gunung kayak gini tuh nggak ada sama sekali. Aku nggak pernah ngeliat. Adanya tuh dia insenerator. Jadi misalnya kalau sampah plastik dia itu bukan langsung dibakar tapi misalnya dipadetin terus dijadiin alternatif bahan material buat produksi produk yang bahan dasarnya plastik lagi gitu. Next week deh yang kita belajar buat ini ya, buat benchmark buat TPA di luar negeri yang bagus-bagus. Ini kita lihat yang di Indonesia dulu ya. Nah, kenapanya ya nggak tahu ya. Kenapanya mungkin dia mindsetnya pemerintah, mungkin dia memang si sampah itu bukan menjadi belum menjadi isu yang utama bagi pemerintah mungkin. Kurang tahu juga ya. Iya Bu, Ini di Jogja. ada yang nanya. Itu Mana sih teman ada sapi saya ya? ada yang nanya lagi Bu. Tuh, sapi beneran. Ada sapi juga loh. Oh, Siapa yang tinggal di piungan? Terbang-terbang lagi. Ya Allah. Dil gimana Dil? Lioni Bu. Kenapa? Oh, aku nggak di piungan, Sa. Gila saja. Oh iya Dil. Dibantu loh. Oh Aditya. Taufik dan Taufik. Adit. Gimana nih, Elsa tinggal di sini nggak? Bantul itu luas Els. Jadi nggak melulu Adit. Sorry. Tolong enggak? Ibu itu ada yang nanya lagi, mohon maaf Bu. Di kolom chat. Apa tuh? Oh iya, saya bacain ya Bu. Ini dari Kelvin Ilham atau Pak D. Bu Widya, kenapa pembangkit listrik tenaga sampah masih kecil dan belum dikembangkan lebih lanjut di Indonesia untuk mengurangi sampahnya? Katanya. Kenapa ya? Coba kenapa? Jawab aja. Ya pasti semua balik lagi siapa yang mengelola sampah tersebut, kebijakannya kayak gimana. Pasti yang paling utama sih kayaknya menurut saya ya SDM-nya tuh SDM dari segi sumber daya manusianya sama teknologinya tuh kurang apa ya, mungkin teknologinya ada tapi kalau SDM-nya nggak bisa pakai ya sama aja. Terus kalau misalnya energi dari sampah tersebut udah ada terus dia bingung mau dipakai buat apa, ya kan? Maksudnya masyarakat misalnya takut nih, ini bakal meledak nggak ya, apalagi ada kasus-kasus yang sebelumnya gitu. Makanya mungkin
itu dari segi teknologi mungkin belum Indonesia belum cukup, ataupun dari sisi SDM masih ada keraguan, ataupun nggak bisa dia buat mengelola teknologinya gitu. Mungkin itu sih dari pandangan saya kenapa kok waste to energi di Indonesia kurang berkembang. Coba kita lihat ya, waste to energi ada nggak sih? Banyak banget sih kalau waste to energi sebenarnya dulu di TA tesis temenku pas di S1 juga ada waste to energi. Ada nggak ya nih? Teknologi listrik sampah berapa menit? 7 menit. Community base yang bagus yang mana ya kira-kira? Nih. Ini cakep nih kayaknya. 50 detik. Iya penting. Oh ini ada. Oh dia selain gas metannya dia bisa ini ya, sampahnya dijadiin briket terus dijadiin alternatif energi. Coba kalian sebagai masyarakat, misalnya kalian tinggal di masyarakat sekitar TPA, terus si TPA-nya ini menghasilkan gas metan. Nah gas metannya ini bisa di convert to energi. Kalian mau nggak kompor-kompor di rumah kalian source-nya dari TPA? Coba mau nggak? Kalian memposisikan diri sebagai masyarakat yang misalnya nggak tahu nih secara awam ilmu pengetahuannya kayak gimana, terus dampak kepada lingkungannya kayak gimana, mau nggak kalau ditawarin? Mau, Bu. Kenapa? Mungkin biayanya jauh lebih murah dibanding LPG konvensional. Ya, ya tergantung pendidikan masyarakat di daerah tersebut juga ya, dan bagaimana pemerintah ngajarin atau mengedukasi daerah tersebut bisa menginiin apa enggak. Ini apa nih? Sumber energi listrik dari air sampah. Supi. Teknologi pertanian Universitas Brawijaya Malang. Sadiatul Azizah serta Gadis Maulina. Awalnya mereka punya lapangan seperti gas metan yang digunakan sebagai sumber energi dan bukan listrik dan gas LPG agar para mahasiswa ini pun memutar otak agar dari sampah ini menghasilkan sesuatu. Melalui penelitian dan dicoba selama 4 bulan, mereka berhasil menemukan sebuah para mahasiswa ini dapat air lindi jadi sumber energi listrik. Air lindi diketahui mengandung karbohidrat dan protein sebagai sumber makanan. Bakteri yang menempel pada anoda di dalam pencadar menghasilkan elektron dan satu liter air lindi dapat menghasilkan di dalam bawah pada ruang-ruang tersimpan anoda. Reaksi kimia terhadap air lindi tersebut menimbulkan sebuah reaksi oksidasi sehingga menghasilkan elektron yang akhirnya menciptakan
Wih, keren nih. Bisa jadi penelitian juga nih. Siapa mau meneliti? Ada yang tertarik gak? Anggara tertarik, Bu. Siapa? Siapa? Mungkin Anggara tertarik, Bu. Bener nggak tuh? Saya tertarik semua hal, Bu. Oh iya, bagus. Nah, itu Mau jadi dia, ini Bu. nggak? Pemulung sampah nggak? Kesel. Di mana-mana ada sapi. Walaupun dia bisa waste to energi juga, tetap ada sapi. Oke, mungkin cukup segitu dulu ya pertemuan hari ini. Pertemuan besok. Baik, Bu. Pertemuan besok kita desain. Desain tadi hitungannya udah tak tampilin sedikit kan. Desain TPA, terus habis itu sama kita lihat benchmarking pengelolaan sampah yang udah bagus di negara lainnya tuh kayak gimana. Pakai QR code aja ya, pada bisa tuh ya. Ada yang ditanyakan nggak?
Seruan belajar sampah apa seruan belajar limbah? Belajar air. Sampah. Sampah. Sampah, nggak tahu Bu. kenapa, Sampah, Bu. Sampah, Bu. Masuk lo? Kenapa? Iya, Bu. Karena banyak sampah masyarakat, Bu. Asik. Sampah kalau kalau limbah nggak ada sapinya, Bu. Kalau sampah ada sapinya. Iya, Bu, sapi lucu banget. Apalagi di Makasih. Semarang tadi full banget sapinya di Semarang. Nah, Iya. Semarang tuh emang sih, Bu. Wah, seru banget nih kalau seharusnya ini ya, nggak pandemi, bisa main ke TPA kita. Iya, Ah, Bu. Ya Bu, lihat sapi. Apa? Lihat sapi. Kita ke Cimory aja, Bu, yang sapinya bersih. Iyalah, itu mah enakan ya. Itu Nggak gue ada pengen sampah. makan yogurt Bu Kartika. Eh, Pengen makan. Enak, Bu. Kalau tugasnya dikit. Loh, tugas itu malah mendewasakan kalian loh, asik. Oh Yang iya, iya. Ya, Bu. yang membentuk kalian kan tugas. Kalau nggak ada tugas, nanti nggak mendapatkan ilmu yang maksimal. Wow. Iya, aduh baru sadar. Enggak deh. Bercanda Loh, ya, iya Bu. loh. Apa? Maaf, Bu, bercanda. Ya, sih, Bu. Loh, dulu tuh waktu pas saya kuliah, kalau tugas emang ini sih, kopas aja sih. Emang sebenarnya basicnya saya males, tapi kalau paling suka tuh aku pas ujian. Ih, seru banget kalau pas ujian tuh. Pas ujian kan, apa namanya? SKS ya, sistem kebut semalam toh, biasanya tuh. Terus Ah, iya, Bu. kumpul-kumpul Iya Bu betul. Seru ya Bu kumpul-kumpul Dian. sama temen, kopi-kopi, pokoknya semua materi di copy, di print, ya nggak sih? Oh ya Ribet di tuh Betul. fotokopi. Betul, Bu. Belajar bareng. Benar-benar. Seru banget. Kalau tugas gak seru ya Bu. Ya tugas, ya paling kopas sih biasanya. Kalau Ya ada tergantung kakak sih. ada hadir. Tapi kan pasti kalau ya kopasnya dari siapa? Dari orang yang pinter kan. Nah, orang yang pinter itu pasti ini paling maju sih biasanya, paling paling rajin. Pasti ada lah kalian di setiap angkatan kan kayak gitu. Divo, Bu, Divo. Ibu Siapa? juga. Yang suka bikin masteran siapa? Oh, ngajari. Taufik, Bu. Paling seru tuh tapi pas ujian tuh apa namanya? Ya itu keseruannya sih ngopi-ngopi materi, terus panik-panik gitu kan, dan ngapal teori dalam sehari, astaga. Iya, Bu, Terus betul. Iya Bu. tapi Vibes-nya paling masih enaknya sama. ini pas nulis sih, kalau aku paling suka pas nulis di paper apa yang dikasih dosen, itu kan jadi bisa berkreasi apa yang ada di otak ya. Terus aku paling suka tuh tak gambar-gambarin nih, tak tulis bismillah. Ya nggak sih? Kalian suka gitu juga nggak sih? Oh itu Tulis SMP bismillah. sih Bu di atasnya Bismillah. Bisa saya jelek, Bu. Jadi nggak Aku yang kuliah Udah masih loh. SMA Bu, kuliah udah. Ya aku kuliah masih loh. Bismillah. Pak, mohon maaf saya lupa bagian ini gitu. Kayak sok-sok memohon gitu loh. Pas Oh nggak iya. bisa. Terus tak warna-warnain tuh biar dosennya tuh tertarik gitu kan. Kalau bisa digambar nyampe lebay gitu. Terus kalau dosen kan nggak mungkin ya ngeliat semua apa ujiannya itu toh. Yang paling menarik pasti yang paling bagus, biasanya sih gitu. Nggak tahu ya. Terus ya alhamdulillah lulus deh dengan apa adanya. Dengan Bismillah ya Bu. Jadi inspirasi, Bu. Bisa jadi inspirasi. Iyalah. Iya Bu. Pokoknya Bener kalian ntar pas ujian tuh cara menarik dosen tuh kayak gitu, yang pokoknya beda sendiri. Ntar dibuat beda sendiri lagi semuanya ya. Tulisan tuh dirapi-rapihin gitu kan, jangan acak kadut itu mumet dilihatnya, ya nggak sih? Waduh, Bu. Purna dong saya, Bu. Saya terus. Ada yang chat Bu suka kalau Mau Bu nangis. cerita katanya Bu. Apaan sih ceritawan? Soalnya kayak aku masih kayak mahasiswa ya. Pengalamannya Iya, relevan ya. di kolom chat banyak yang ini Bu, yang bercerita. Oh iya. Iya, Ada soalnya yang kayak masih relevan gitu kan. Soalnya baru lulus juga aku S2 sih. Terus kalau S1 ya lumayan nggak jauh-jauh. Ya jauh sih.
tapi nggak lama-lama banget lah, jadi masih terngiang-ngiang di Ya. otak. Jadi pengen main bareng, Bu. Asik. Jadi kayak Cimory. seumuran gitu ya. Ke Cimory sih. Mau ke Semarang. Oh, mau ke TPA Jati bareng. Aduh, kok keterlaluan sih? Bu itu kalau di Jepang gitu kuliahnya juga itu sistemnya SKS gitu. Masnya kebut semalam. Oh, aku lupa ya. Oh, gimana ya? Dulu itu ada ujian nggak ya? Aku lupa ya. Ada sih Tips ujian kalau kuliah nggak ke salah. Jepang, Bu. Iya, kalau bisa kuliah kemana aja sih? Nggak harus ke Jepang. Tips and trick, Bu, ke Jepang. Dulu ngambil beasiswa apa gimana, Bu? IP-nya juga berapa? Iya gimana, Bu? Pasti tinggi banget ya. Enggak tinggi. Yang pintar Ayo. tuh ini loh. Pak Ayo Mantas tuh sih. loh pintar. Iya, Aku Bu, tuh sebenarnya cerita, Bu. Kalau Pak Mantas lihat sebenarnya di koran-koran sih, Bu ya. apa Pak? Kalau Pak Mantas kita pada tahu dari koran-koran juga sih. Dan ngeri Beritanya banget. banyak banget. Masuk Kan koran apa? gara-gara tidurnya sejam itu loh, Bu, jadi terkenal juga sama IP-nya. Emang masuk koran? Iya, Iya, koran Bu. sama Iya. berita-berita. Kalau Iya Rian Bu, Mantas masuk koran itu Sasalpa Bu, tuh Pak di Mantasa. Google banyak IPK banget. 4, Bu. Masuk. IPK 4. Iya, Bu, Dan di Google ya ampun, rame gak banget. nyangka punya temen kayak gitu. Kayaknya bohong sih Bu itu. Saya tak stop recording dulu ntar. Oh iya.